Ada nggak alokasi bantuan yang diberikan terhadap anak yang berkebutuhan khusus? Sementara sesuai anggaran yang ada itu tidak ada. Desa mana yang paling katakanlah mencolok, jumlahnya lebih dari satu? Kisaran ada berapa orang, Pak? Sekitaran ada tiga orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kembali lagi bersama channelnya Botak Lato-Lato, dan kebetulan saat ini saya ada di salah satu puskesmas Kecamatan Cikidang, dan kebetulan di depan saya ini ada Bapak Kapus, Ibu Dokter, juga Bapak Socawana selaku yang membidangi atau yang bertanggung jawab di puskesmas ini. Dan hari ini saya akan mengkonfirmasi terkait berita viral adanya beberapa orang diduga memiliki keterbelakangan mental ataupun anak berkebutuhan khusus. Saya ingin lebih mengajak Bapak ataupun Ibu berdialog terkait menyikapi persoalan itu yang hari ini memang sangat-sangat beberapa komponen masyarakat, baik itu pemerintahan Kecamatan Cikidang dan khususnya Kabupaten Sukabumi sendiri, memperhatikan adanya anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Mohon maaf untuk Ibu ataupun Bapak untuk memperkenalkan diri dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juga Pak Sacawana, juga Pak Lebar, juga rekan dari Botak Lato-Lato. Terima kasih atas konfirmasinya berkaitan dengan ABK ya, anak berkebutuhan khusus. Di sini kami ada programnya, yaitu yang namanya SD IDTK, di mana di sini adalah stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang anak. Nah, di situ si programmer mendata ke 12 desa yang nanti bagaimana gangguannya, baik itu kognital telinga, mata, hidung, dan lain sebagainya. Nanti si programmer itu berkonsul ke dokter. Kalau memang bisa ditangani di sini, kita secara kontinu memeriksa ABK tersebut. Kalaulah memang membutuhkan rujukan khusus, kami akan rujuk ke FKTP tingkat lanjutan. Sementara yang akan lebih jelasnya nanti programmer kami akan menjelaskan, dan secara tindakan medis Bu Dokter nanti akan menjelaskan. Terima kasih. Oke, Sobat Sohor, demikianlah keterangan yang disampaikan Bapak Kapus untuk menyikapi lebih dalam terkait persoalan anak berkebutuhan khusus. Tentunya ada bidangnya masing-masing. Kemungkinan di sini ada Ibu Dokter yang menangani apa saja sih yang menjadi keluhan anak berkebutuhan khusus tersebut, dan programmernya sendiri yang mengetahui dari desa mana aja anak ini berasal dan sejauh mana dari pelayanan yang telah tersampaikan kepada mereka. Baik, kita ikuti. Monggo, dari siapa dulu? Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Meilani Sulaiman, dokter PNS Puskesmas Cikidang. Mungkin tadi pertanyaannya seputar anak berkebutuhan khusus ya, tentunya di wilayah Cikidang. Data yang masuk ke kami selaku dokter itu sendiri, memang untuk anak kebutuhan khusus ini bagaikan fenomena gunung es. Jadi banyak yang terlaporkan itu hanya sedikit saja, walaupun sebenarnya kita nggak tahu apakah sebetulnya memang segitu jumlahnya atau memang banyak yang belum terlaporkan karena misalnya entah karena pengetahuan orang tua yang misalnya tidak mau datang untuk deteksi, atau mungkin dari kami sendiri yang mungkin belum sampai untuk melakukan screening ke wilayah-wilayah, tentunya ke daerah terpencil di wilayah Cikidang. Jadi untuk saat ini memang yang saya lihat di sini yang laporan dari programmer itu sendiri, kebetulan dari bidang desa ya Pak ya, dari bidang lestari, di situ ada gangguan untuk anak berkebutuhan khusus yang lebih pada gangguan bicara, kemudian juga ada yang ke intelektualnya sendiri, ada penglihatan dan lain-lain sebagainya. Namun di sini ranah saya sebagai dokter tentunya lebih pada screening ya. Screening itu sendiri adalah deteksi apakah benar ini anak termasuk anak berkebutuhan khusus atau bukan.
Di mana anak berkebutuhan khusus itu sendiri tentu kita sebatas diagnosis. Adapun tata laksana lebih lanjut tentu kita akan melakukan rujukan kepada spesialisasinya ke Vaskes yang lebih lanjut. Jadi di sini tugas kita deteksi, diagnosis, ditegakkan, kemudian jika memang perlu penanganan khusus kita lakukan rujukan ke Vaskes lebih lanjut. Nah, namun di sini pun saya terpikirkan memang ini luar biasa ya adanya IRT seperti ini tuh terpikirkan juga bahwa nantinya sepertinya memang harus ada peer atau teman konseling lah tentunya untuk yang berkebutuhan khusus, misalnya melakukan suatu inovasi karena kebetulan di Puskesmas Cikidang itu menjadi unggulan ya inovasi itu. Mungkin nantinya ada entah itu misalnya telinga baja atau telinga basus misalnya untuk teman konseling bagi yang berkebutuhan khusus gitu, atau misalnya untuk remaja yang nantinya justru untuk mendampingi keluarga gitu kan. Karena kan banyak juga ya mungkin mohon maaf dengan tanda kutip banyak keluarga yang mungkin malu ya, jadi banyak yang dengan stigma buruk terhadap anak berkebutuhan khusus, walaupun sebetulnya anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang spesial tentunya gitu ya. Jadi ini jadi satu inovasi nantinya untuk kita dan menjadi feedback positif untuk kita melakukan program inovasi yang untuk dikhususkan pada anak berkebutuhan khusus. Oke, kembali lagi dengan botak lato-lato. Ibu, mohon maaf, ada yang mau saya tanyakan tentang sejauh mana yang dari Kecamatan Cikidang ini ketika kita berbicara tadi, kalaupun dari programmer tentunya melaporkan ke Ibu, dari total jumlah yang telah terlaporkan oleh beliau dari programmer ke Ibu ada berapa kira-kira di Kecamatan Cikidang ini? Baik, terima kasih. Selamat siang. Yang terdeteksi sama Puskesmas Cikidang itu jumlahnya ada 7. Ada 7. Itu juga laporan dari bidan desa sama pembina desa perawat. Dari laporan dari pembina desa tersebut melaporkan ke saya selaku programmer. Dari programmer nanti ditindaklanjut ke dokter puskesmas. Ibu, saat ini dari laporan yang ada ini kan ada 7. Ada berapa orang yang katakanlah diinventarisir lalu didiagnosis, katakanlah anak tersebut berkebutuhan apa saja yang telah Ibu tangani? Sebetulnya kalau untuk ditangani mungkin kita nggak di ranah di situ ya, tapi paling untuk diagnosisnya sendiri ada yang ke arah anak berkebutuhan khusus bagian intelektualnya, ya intelektualnya. Kemudian ada juga bagian dia itu karena dengan pemahamannya ada di situ. Kemudian juga pendengaran dan sisanya itu adalah ke komunikasi. Jadi bicara. Ya. Jadi nanti perbagiannya itu sendiri sebetulnya programmer yang tahu apakah dia ke arah autis, apakah dia ke arah misalnya dengan retardasi mental karena intelektualnya itu, atau juga ada yang Down syndrome, gitu, itu macam-macam. Yang jelas ranah kita ya tadi sampai diagnosis saja. Sampai diagnosis dari 7 orang itu. Selebihnya ke vaskes yang. Oh, berarti dari 7 orang tersebut semuanya terdiagnosis. Setelah terdiagnosis tersebut dilakukan upaya penindakannya? Kalau dari kami sendiri karena sudah merujuk, nah nanti paling lebih pada follow up sendiri sih dari bidan desa misalnya, apakah dari vaskes tersebut ada progres atau tidak, misalnya setelah dilakukan kan karena misalnya seperti gangguan komunikasi dia nanti ada rehabnya sendiri. Dan misalnya dia latihan gimana untuk biar komunikasinya lebih bagus, walaupun tidak bisa langsung 100% baik normal, tapi kan ada progres. Nah di situ salah satu tugas dari pembina desa dan bidan desa adalah melihat progres di situ. Oh, berarti minimal misalnya kayak follow up dia kontrol apa tidak dari rumah sakitnya, ada perbaikan atau tidak dari hasil kontrolnya tersebut. Itu ada ranahnya di bidan desa, yang lebih mengetahui situasi dan kondisi di desa itu sendiri. Oke, baik Pak Programmer. Berarti dari 7 orang itu terbagi di beberapa desa ya. Terbagi di beberapa desa. Ada nggak salah satu desa yang katakanlah mencolok kan ini 7 dan desa di Kecamatan Cikidang adalah kan 12. Ya, sementara nggak terisi semua kan. Desa mana yang paling katakanlah mencolok? Jumlahnya lebih dari 1. Sebenarnya kalau kita lihat dari data yang agak lumayan itu ada di desa Cikidang.
ya sesuai dengan jumlah penduduknya. Kisaran ada berapa orang Pak? Sekitaran ada 3 orang. 3 orang. Gini Pak, karena sebetulnya saya tahu ini bukan ranahnya yang katakan lebih jauh. Kalau saya lebih memperhatikan juga selain daripada kesehatannya, memperhatikan dari akses pendidikannya. Kalau saya mempelajari dari beberapa anak ini lemah akan pendidikannya. Dan ketika memang mereka sekolah, kalau tidak di SLB tentu akan mendapatkan bulian-bulian dari teman-temannya yang lain. Nah, pandangan Bapak, menurut Bapak untuk menyinggung ataupun menelisik ke arah sana, kira-kira apa nih? Ya. Untuk menyikapi ABK di daerah Cikidang khususnya, saya pribadi mengusulkan supaya ada sekolah luar biasa ya, karena di samping keterbatasan mentalnya dari kemampuan orang tuanya, tatkala memang ada di Cikidang bisa teratasi masalah pendidikannya. Itu aja mungkin Kang. Ya, terus Pak, kalau untuk hal lain seperti kebutuhan selain daripada gizi, ada nggak peran serta puskesmas atau ada nggak alokasi bantuan yang diberikan terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus? Sementara sesuai anggaran yang ada, kalau untuk seperti bantuan kursi roda alat pendengaran itu kami tidak ada. Adapun biasanya ada event dari organisasi tertentu, biasanya kami usulkan seperti ada yang menerima alat pendengar itu biasanya dari organisasi ID, dari Lentera dan lain sebagainya. Kalau dari khusus bantuan dari puskesmas itu tidak ada. Oke, demikian apa yang disampaikan Ibu Dokter juga Bapak Kapus juga Bapak Programmer, sobat botak lato-lato, sobat sohor, apa yang tadi terdengar semuanya, wawancara eksklusif yang sangat sederhana. Saya akan mengupas salah satunya, yaitu terkait tentang bantuan yang ada yang didapatkan oleh para anak berkebutuhan khusus itu yang melalui puskesmas itu sebetulnya tidak ada. Cuman puskesmas menjadi fasilitator untuk menyalurkan apa yang menjadi kebutuhannya ke tempat-tempat terkait. Ya, seperti itu mungkin ya Pak. Di antaranya ID juga Lentera. Diralat bukan antara obor ya. Oh, obor. Nah, jadi puskesmas inilah yang menjembatani. Puskesmas inilah yang menjembatani ketika adanya permintaan bantuan dari anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Satu hal yang harus saya sampaikan juga kepada semua sobat lato-lato yang sohor, tentu kita harus selesaikan tontonan ini, selesaikan juga apa yang menjadi inspirasi kita ke depan. Jangan lupa tetap konsisten. Terima kasih.